bersumpahlah atau berjanjilah saat diperlukan saja, maka engkau akan dianggap sebagai orang yang terhormat. Nah, ini pelajaran ya buat kita. Terlalu banyak janji yang tidak mungkin kita penuhi, lama-lama akan membuat kepercayaan orang pada kita menurun, kehormatan kita juga menurun. Jadi latihan ya nanti teman-teman, kalau berorasi jangan terlalu banyak janji. Kenapa? Menurunkan kehormatan kalau kita tidak bisa memenuhi. Kalau memang tidak mungkin saya penuhi yang kayak gini, ya jangan dijanjikan. Ya paling tidak jangan dijanjikan hasilnya, meskipun kalian boleh menjanjikan prosesnya. Saya usahakan semoga ngaji filsafat ini, nah itu bisa. Jadi saya usahakan ya, bukan saya janjikan. Jangan menjanjikan hasilnya. Karena kan kita ada pepatah, janji itu hutang. Kalau tidak dipenuhi jadi hutang kita. Nah, kalau kemarin bilangnya akan saya usahakan, akan saya ikhtiarkan, akan saya upayakan untuk melakukan ini, ya kita maklum. Baik, ini kata Quintilianus ya. Ini tidak nyinggung sopo-sopo wong, ini memang kata beliau. Baik, ya sekarang kan bertaburan banyak janji di sekitar kita. Kalian juga jangan baper, biasa itu 5 tahunan. Tidak usah kaget. Tapi untuk kalian sendiri sebagai orator, ahli retorika, minimalkan janji. Kalau memang tidak perlu. Jadi, ya itu tadi, mendegradasi dirimu sendiri, menjatuhkan kehormatanmu sendiri. Bayangkan kalau bolak-balik kamu mengingkari janji, mungkin misalnya kamu punya pengajian, tiap hari kamu janjikan macam-macam jamaahnya. Kalau kamu bohong terus, lama-lama mereka apatis sudah. Mesti bohong, mesti tidak gitu. Itu makanya teman-teman yang Pak judul ini ya Pak judul itu ya Pak, untuk ngaji saya jawabnya kan, yo insya Allah kapan-kapan. Karena kalau saya pastikan, saya janjikan, nanti kalian kecewa atau nunggunya lama. Maka rumus retorika, berjanjilah yang diperlukan saja. Jangan terlalu banyak janji biar tidak menurunkan kehormatan kita. Yang kedua, kata Quintilianus, orang yang ingin terlihat bijak di antara orang bodoh, di antara orang bijak dia akan tampak bodoh. Ini menarik ya. Kadang-kadang kalian seneng keminter. Apa ya bahasa Indonesianya keminter itu ya? Sok pinter. Padahal ya tidak terlalu ngerti juga. Tapi kayaknya nge-share ini, nge-share itu, kayak kalian sudah pinter sekali, sudah soleh sekali, sudah luar biasa. Padahal kalian tidak paham yang mungkin yang kalian share itu apa, yang kalian ucapkan itu apa. Kalian cuma niru-niru saja atau copy paste saja dan lain sebagainya. Ini kan yang kagum dengan kalian itu kan orang-orang yang tidak ngerti. Wah, luar biasa isinya loh. Tapi orang pinter yang memang ahlinya akan menertawakan kalian. Betul. Jadi kalian baru baca satu buku nih, terus wah sok pamer kemana-mana gitu. Itu orang yang belum baca buku yang kagum. Tapi orang yang bacaannya banyak akan menertawakan kalian. Ini maksudnya apa? Ya kalian, kalau orang Jawa bilang sakmat dio saja. Akui sesempit apa atau seluas apa pengetahuan kalian. Jangan sok pintar. Meskipun di depan orang bodoh. Biasanya kalau di depan orang yang lebih tidak ngerti dari kita itu kan gaya kita kayak ngerti-ngerti ya.
Mungkin ikut ngaji filsafat ini nanti ada temanmu yang tidak ikut ngaji. Tadi isinya apa? Terus gayamu menjelaskan kayak itu. Padahal kamu juga tidak terlalu paham. Nah nanti kalau temenmu misalnya pulang dari sini, kamu gayamu di depan temanmu, nanti hari Minggu rekamannya dia mendengarkan. Nah, dia ketawa mesti, wah temanku kemarin ternyata tidak paham. Jadi hati-hati berlaku sok pintar. Apalagi hari ini, kamu tidak tahu yang mendengarkan kata-katamu, yang membaca tulisanmu itu siapa. Kalau pas ketemu ahlinya, kamu akan diketawakan. Kok bisa dia bilang kayak gini? Wong yo dia belum baca buku ini buku itu. Nanti dibegituin sama ahlinya. Maka jadi orang sakmadyo saja. Sakmadyo itu jelaskan saja, sampaikan apa adanya sejauh yang saya tahu, sejauh yang kalian tahu. Oh, saya membaca di buku ini isinya begini, menurut pemahaman saya kok maksudnya begini. Nah, itu mungkin orang akan maklum. Oh, berarti dari buku itu. Nah, mungkin orang yang lebih pintar akan nambah. Saya tambahi ada info baru di buku ini isinya begini. Jadi intinya jangan sok. Kalau orang Jawa bilang ojo dumeh. Kenapa? Akan nabrak kalian sendiri. Baik, ini prinsip retorika kedua. Yang ketiga, ini nyindir. Seorang pembohong harus memiliki ingatan yang baik. Karena kalau tidak, kalian akan kejeblos sendiri. Jadi kalau kalian sudah bohong, itu biasanya kalau memorimu tidak bagus, besok ngomong apa, keliru. Padahal kemarin sudah terlanjur bohong. Jadi kamu harus punya ingatan yang baik. Ingatan yang baik itu berarti, wah saya kemarin ngomong begini ke orang itu, hati-hati biar nggak ketabrak. Karena kalau enggak ya kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Nah, kemarin bilangnya ada tugas keluar kota misalnya. Besok ngobrol, wah pas saya di kampus kemarin. Oh ya, berarti kemarin tidak keluar kota. Lupa dengan kebohongannya sendiri. Ya ini maksudnya bukan kok, wah berarti sebelum saya bohong saya harus cerdas dulu ya Pak. Yang tidak begitu. Maksudnya ya jangan bohong lah. Bohong itu capek. Karena kalian harus nutupi lagi, dan kamu ingat-ingat terus, jangan sampai keliru. Karena begitu keliru, kamu sudah terlanjur bohong, tapi ngomongnya berbeda, lagi-lagi kredibilitasmu akan turun. Maka hati-hati. Terus, ya betapapun bohong itu jelek. Nah ini menarik kalimat ini. Ini memaknainya harus agak hati-hati. Akan lebih baik, kata Quintilianus, jika manusia itu bodoh, bahkan tidak ngerti apa-apa, daripada menggunakan karunia Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Ini prinsip manfaat tadi. Ini isinya adalah kita itu kan menggunakan akal kita, keistimewaan kita. Kadang-kadang orang itu tambah pinter, tambah bikin masalah. Kalau tidak ada orang pinter-pinter tadi, masalah-masalah ini tidak muncul. Tapi gara-gara ada orang pinter ini, urusan tambah ruwet, tambah rumit. Terus muncul konflik, muncul permusuhan, muncul... Ini hubungannya apa Pak dengan retorika? Banyak orang berorasi, isinya provokasi-provokasi. Isinya dorongan untuk berkonflik, dorongan untuk pecah tabrakan antar manusia. Karena pinter, persuasinya luar biasa. Banyak orang terpengaruh, banyak orang tersulut. Muncullah terus problem-problem sosial, konflik-konflik sosial.
Dalam konteks inilah terus Quintilianus bilang, ya kalau begitu mending orang bodoh saja lah, tidak usah pinter-pinter. Pinter malah bikin masalah daripada menggunakan anugerahnya Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Nah, ini jadi prinsip retorika ya buat kalian. Makanya tadi prinsip utamanya manfaat. Kalau memang hasilnya merusak, menghancurkan, mending tidak usah disampaikan dulu. Nyari momen yang pas, nyari situasi yang tepat. Meskipun yang mau kamu sampaikan kebenaran. Karena kebenaran tanpa ruang dan waktu dan situasi yang pas kadang-kadang bisa blunder. Disinilah perlu kebijaksanaan. Maka kata Quintilianus, akan lebih baik jika manusia itu bodoh saja, tidak ngerti apa-apa, daripada menggunakan karunia Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Lanjut. Nah, ini mungkin kalian kalau sedang berorasi kan sering menyelipkan humor-humor, dagelan-dagelan seperti kemarin. Kata Quintilianus, sebuah tawa jika dibeli dengan mengorbankan kesopanan akan memakan biaya yang terlalu besar. Kalau sekedar mancing orang untuk tertawa, jangan mengorbankan hal yang lebih penting, lebih utama, lebih berharga, seperti kebenaran, kesopanan, kebaikan, dan lain sebagainya. Karena tidak imbang harganya, nilainya. Kebenaran, kesopanan, keutamaan, ini kan menu utama. Sementara humor itu kan cemilannya. Ya memang kalau menu utama terus terlalu berat. Kadang-kadang ada cemilannya sedikit-sedikit. Tapi jangan menu utamanya dibuang, hanya cemilannya saja yang dimakan. Tidak sehat. Jadi ya kecuali memang acaranya stand up comedy, tidak apa-apa. Tapi ini kan orasi, menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang memang perlu bumbu-bumbu tawa, tapi tidak dengan mengorbankan kesopanan, kata Quintilianus. Kenapa? Karena ada ongkos besar di balik itu, yaitu hancurnya nilai-nilai. Baik, jadi ini untuk kalian, karena biasanya kan kalau kita sedang berorasi menyampaikan sesuatu ditambahi dengan humor-humor, boleh, tidak masalah, justru menyegarkan suasana, tapi tidak dengan cara yang tidak benar, tidak sopan, kebohongan, menyulut permusuhan, ketersinggungan, pecahnya persahabatan, dan lain sebagainya. Terlalu besar harganya. Baik, terakhir, saya tidak tahu kalian setuju apa tidak dengan ini. Ketika kekalahan tidak bisa dihindari, yang paling bijaksana adalah menyerahlah. Ini ada konteksnya ya, tidak untuk semua konteks begini. Ya, jadi ada kalanya ya sudah. Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam berretorika kebenaran kita tabrakan dengan kebenaran yang lain dalam tanda petik, dan kita di posisi yang lemah dalam berdebat, berdiskusi mungkin, dan kita lemah, sulit untuk memenangkan perdebatan. Ya sudah, diakui saja kalau memang kita tidak bisa menghindar dari kekalahan itu, ya sudah diakui saja. Ya sudah, saya akui saya
kalah dalam perdebatan ini. Nah, itu kalimatnya Quintilianus, ketika kekalahan tidak bisa dihindari, ya yang paling bijaksana ya nyerah. Karena kalau tidak selesai-selesai diskusi. Wong kita sudah habis argumen, sudah tidak punya data lagi. Ya sudah diterima. Besok kalau ada data baru, argumen baru yang lebih segar, lebih cocok, lebih sesuai, boleh tanding lagi. Ini sederhananya kalau dalam retorika maksudnya Quintilianus apa? Jangan ngeyel. Meskipun mungkin kadang-kadang kita merasa benar, tapi kan faktanya kita kehabisan argumen dan tidak bisa membalas lagi. Ya sudah, saya akui kamu lebih unggul dalam hal ini. Saya kalah. Tapi ya besok kalau ada data baru, argumen baru, kita lanjutkan ya. Itulah yang dimaksud ketika kekalahan tidak bisa dihindarkan, jalan paling bijaksana ya nyerah. Ada waktunya kita harus sadar diri bahwa ya sudahlah, memang tidak mungkin lagi saya bisa menang. Ini juga dalam rangka menjaga kenyamanan kita sendiri. Karena orang ngeyel itu kan kemerungsung, panas dia. Nah, ya kita harus punya senjata namanya menyerah. Ya sudah, saya akui kamu lebih benar. Debat ini kamu yang menang. Nah, ini nasihat dari Quintilianus. Biar tidak stres terus-terusan, ngoyel terus dalam aspek apa yang nyata-nyata kita sudah lemah, itu nanti malah memberatkan kita. Baik, itu tadi beberapa tips saat kita beradu argumen dalam berretorika.